Inilah hasilnya tadi, biji anting putri yang sudah kita bersihkan, sangat bersih. Sudah kita buang kulit dan kapasnya guys. Kayak inilah tampilan yang dinamakan butir anting putri. Oke, untuk para sahabat bonsai, jumpa lagi di channel kita KNG Karir Purbalingga. Pada video kali ini kita mau membahas atau mengulas seputar bahan bonsai lagi. Kita mau membahas masih dengan jenis anting putri, tapi untuk kali ini kita beda, bukan dari cangkok, stek, atau dongkelan. Kita mau memperlihatkan yang namanya biji anting putri. Kemungkinan para sahabat bonsai di luar sana mungkin ada yang belum paham atau belum mengetahui yang namanya biji anting putri dan bagaimana bentuk dan isi dan kayak apa. Ikutin terus proses kita mau memilah-milih hasil biji dari kebun kita sendiri untuk nanti kita budidaya di kebun lagi. Selamat menyaksikan. Sebelum lanjut videonya, mohon maaf kita bikin videonya malam-malam karena edisi bulan Ramadan guys. Kalau pagi-pagi lemes puasa, jadi kita bikinnya malam saja supaya tetap semangat dan strong untuk membuat konten di dunia perbonsaian. Dan untuk para sahabat bonsai di luar sana yang sedang menjalankan ibadah puasa, semoga diberikan kelancaran dan selalu tetap semangat untuk beribadahnya. Dan langsung saja ke topik utama kita, pembahasan seputar bahan bonsai juga masih khususnya untuk jenis biji anting putri ya guys. Untuk para sahabat bonsai di luar sana yang belum paham, ini yang dinamakan biji anting putri. Ini biji anting putri hasil kebun kita sendiri guys. Kemungkinan ini udah pada matang, ini bisa ciri-cirinya matang karena dari segi biji udah berwarna kecoklatan kayak gini, udah pada membuka sendiri alias bahasa sini meletek guys. Ini kemarin kita ambil kurang lebih ada sekitar 25 tangkai atau biji anting putri yang sudah matang siap panen untuk dibudidaya kembali. Dan untuk para sahabat bonsai di luar sana yang belum paham, di dalam biji anting putri terdapat kayak gini guys, kapas. Ini kapas biji anting putri yang ada di dalam bijinya, dan di sini juga terdapat biji-biji yang kecil. Bisa dikatakan kalau kami pikir menyerupai itu padi guys, padi yang padi. Dan inilah hasil di dalam biji anting putri yang nanti kita mau pilih-pilih atau kita buang yang ininya guys. Kapas ini tidak berguna, kita buang, kita cari bijinya saja. Dan untuk sedikit tambahan informasi, kita kemungkinan udah survei di dalam satu biji tangkai ini, kemungkinan isinya ada sekitar 30 sampai 40 butir guys. Bahkan kemungkinan kalau ini panjang atau gede bisa mencapai 50 butir per satunya guys. Bisa dibayangkan dalam satu pohon kemungkinan ada kurang lebih sekitar 30 biji atau lebih, menghasilkan berapa butir biji anting putri guys. Sangat banyak, ribuan itu pasti. Dan nanti kemungkinan kalau dibudidaya bisa jadi satu kebun. Cuma itu ya, proses sabar untuk membuat pembibitan dari biji 0 sampai nanti bisa seukuran jari, jempol, dan seterusnya kayak gini.
Ini bijinya bisa didengarkan, dan ini hasil biji yang sudah kita, mungkin ini rontok-rontok di sini belum kita rapikan tapi sudah kelihatan rontok kayak gini guys. Kita persediaan ini kayak gini bijinya guys. Biji anting putih kayak gini berupa butir-butir kecil sekali. Di dalam satu tangkai atau satu keris ini banyak banget isinya guys. Jadi ini kemungkinan walau kemarin kita ambil kurang lebih 25 biji yang panjang itu menghasilkan ribuan butir anting putri untuk siap semai dengan media yang cocok. Insya Allah lebih cepat untuk pertumbuhannya dan bisa dibikin untuk kebun sendiri guys, budidaya. Langsung saja kita proses pemilihan biji anting putri. Beberapa butir kita kurang paham, nanti kita mau pilih-pilih, kita buang yang paling nggak berguna, ini kulitnya kita buang, kulit-kulitnya ini nggak berguna buang, dan juga ini kapasnya juga nggak berguna, buang saja guys. Dan ini membutuhkan ketelatenan dan ketekunan karena apa, bijinya anting putri ini melekat di dalam kapas ini guys. Jadi kita harus hati-hati atau perlahan memilih-milih supaya nggak kebuang biji butir-butirannya guys. Langsung saja kita eksekusi. Untuk tetap semangat, ada edisi video kali ini pemilihan biji atau butir anting putih yang sangat rumit guys. Di dalam kapuk ini banyak banget, jadi kita butuh yang namanya kopi guys, supaya daya topping. Lanjut. Kita buangin dulu kulit-kulitnya guys. Ini kulit sudah tidak berguna, kita buang aja. Apa udah kita kumpulin, kita mau buang saat ini nggak berguna kulitnya. Dan untuk tambahan lagi informasi, ini salah satu cara untuk memperbanyak atau membudidaya anting putih selain dari jenis atau metode menggunakan stek batang cangkok. Ini salah satunya guys, pembibitan dari biji. Jadi kemungkinan ini sangat sederhana. Untuk cara penanamannya sangat mudah, tinggal semai saja di bahan atau media yang sudah tersedia. Tinggal nunggu kurang lebih sekitar 1 mingguan lah, insya Allah ini keluar calon-calon tunas guys. Dan untuk pembesarannya ikuti waktu saja, beberapa bulan, beberapa tahun, insya Allah ada hasil. Kita lanjut untuk memilih-milih bijinya guys. Kemungkinan ini membutuhkan waktu yang cukup lumayan lama, jadi untuk mempersingkat durasi saja nanti video kita percepat guys, supaya nanti kita nggak kehabisan durasi dan kita nanti memperlihatkan hasil akhir saja yang sudah kita beres-bereskan atau bersih-bersihkan
untuk dipermudahkan para sahabat bonsai di luar sana yang mau melihat langsung yang namanya butir-butir biji anting putri guys. Oke sahabat bonsai, kemungkinan kita tadi sudah melakukan proses pemilih-milihan ini kapuk yang ada di dalam biji anting putri dan kita sudah bersihkan total semua. Bisa diperhatikan ini hasil yang kita sudah bersihkan ada sekitar, nggak tahu ini berapa butir, cuma ada kemungkinan ribuan guys, kecil-kecil sekali, mirip dan kalau digambarkan ini mirip kayak padi guys. Warnanya ciri-cirinya kuning ke oren-orenan, berbentuk besar, mirip sekali dengan padi guys. Bisa diperlihatkan tuh, ini hasil yang sudah bersih kayak gini guys. Tuh banyak sekali. Kita coba masukin ke sini biar lebih jelas lagi. Ini guys kayak gini, bisa diperlihatkan tuh. Inilah yang dinamakan biji atau butir anting putri yang nantinya untuk bisa dijadikan bibit untuk ditanam-tanam untuk diperbanyak di kebun guys. Kayak ginilah yang namanya biji atau butir anting putri. Banyak sekali guys, kemungkinan jumlahnya ribuan. Calon untuk dikembangbiakan atau diperbanyak. Nanti bisa punya kebun sendiri anting putri banyak banget guys. Oke, kiranya cukup sekian dulu video kali ini membahas seputar pembersihan biji anting putri yang sudah kita rapikan. Semoga dapat bermanfaat dan menambah ilmu di dunia perbonsaian untuk para sahabat yang di luar sana yang kurang paham atau belum paham untuk kategori biji anting putri kayak gini bentuknya. Terima kasih sudah menonton video kami dari awal sampai akhir. Dan jangan lupa ya guys, like, comment, share, subscribe channel YouTube kami. Semoga channel kami dapat berkembang dan dapat memberikan manfaat untuk sahabat kalian di luar sana. Dan jangan lupa juga tekan tombol supaya kalian video-video terbaru dari channel kami. Akhir kata guys, seperti biasa, salam satu bis, salam buat dan salam dari kami, Kenji Garden Purbalingga. Bye bye.